Di dalam aula istana Baghdad yang megah, Sultan Harun al-Rasyid sedang merasa jenuh. Beliau menginginkan sesuatu yang bisa menghidupkan suasana istana yang membosankan pagi itu. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada Abu Nawas yang sedang berdiri tenang di antara para menteri. Sebuah ide jahil melintas di pikiran Sultan. Beliau ingin menguji lagi sejauh mana kecerdikan pria yang selalu punya jawaban ini. Dengan suara lantang yang menggema, Sultan mengumumkan sebuah tantangan yang sangat tidak masuk akal. Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Jika kau berhasil, emas akan memenuhi kantongmu. Namun jika gagal, ruang penjara yang gelap sudah menantimu. Abu Nawas hanya bisa membungkuk hormat, menanti tugas mustahil apa lagi yang akan diberikan sang raja kali ini. Tantangan itu pun diucapkan. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan manusia manapun, ujar Sultan dengan senyum kemenangan. Tangkaplah angin untukku, dan masukkan ke dalam sebuah wadah, agar aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Suasana aula seketika pecah oleh bisikan para menteri. Mereka semua berpikir bahwa kali ini Abu Nawas benar-benar tamat. Bagaimana mungkin seseorang bisa menangkap sesuatu yang tidak berwujud? Bagaimana mungkin angin yang hanya bisa dirasakan, bisa dipaksa untuk dilihat? Abu Nawas hanya terdiam. Otaknya mulai berputar cepat mencari celah dari perintah yang terdengar mustahil tersebut. Sultan memberinya waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas gila ini. 2 hari pertama berlalu tanpa hasil. Abu Nawas hanya duduk terdiam di pinggir jalanan kota Baghdad yang sibuk. Ia melihat dedaunan yang terbang tertiup angin, melihat debu yang berputar-putar, namun ia tetap merasa buntu. Ia tahu betul bahwa secara logika, angin tidak akan pernah bisa dilihat. Jika ia menghadap Sultan dan hanya memberikan botol kosong sambil berkata, "Ini anginnya," Sultan pasti akan menghukumnya, karena Sultan meminta bukti fisik yang bisa dilihat. Rakyat yang lewat memandangnya dengan iba, mengira pria cerdik itu kali ini benar-benar telah kehilangan akalnya. Namun, di balik diamnya, Abu Nawas sedang memperhatikan alam, mencari cara agar sesuatu yang tak terlihat bisa memiliki kehadiran yang nyata. Memasuki hari ketiga, saat matahari mulai meninggi, sebuah keberuntungan menghampiri Abu Nawas. Seorang pedagang parfum lewat di depannya dengan membawa nampan berisi botol-botol kaca yang indah. Aroma wangi yang semerbak seketika memenuhi hidung Abu Nawas saat pedagang itu membuka salah satu tutup botolnya untuk pembeli. Detik itu juga, sebuah ide brilian muncul seperti kilat di kepala Abu Nawas. "Ah, kenapa aku tidak terpikirkan hal itu sedari awal?" serunya kegirangan. Ia segera bangkit dan berlari mencari sebuah botol kaca yang sangat cantik dengan penyumbat kayu yang sangat rapat. Ia kini tahu bagaimana cara memperlihatkan angin kepada Sultan tanpa harus melanggar hukum alam. Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan membawa botol kaca tersebut. Ia mulai melakukan persiapan yang sangat rahasia. Ia memastikan penyumbat kayunya benar-benar kedap udara. Sambil tersenyum geli, ia mempersiapkan angin khusus yang akan ia masukkan ke dalam botol tersebut. Ia tahu, untuk membuktikan keberadaan angin di dalam botol yang transparan, ia membutuhkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera lain selain mata, namun efeknya harus nyata. Dengan napas dalam, ia melakukan sesuatu yang mungkin terdengar konyol, namun inilah kunci kemenangannya. Setelah botol itu terisi angin versinya, ia menyumbatnya dengan sangat kuat dan mengikatnya dengan tali sutra, agar tidak ada setitik pun udara yang bocor keluar sebelum sampai ke tangan Sultan. Hari penentuan pun tiba. Istana kembali dipenuhi orang-orang yang penasaran. Sultan Harun al-Rasyid duduk tegak dengan senyum penuh kemenangan, yakin bahwa kali ini Abu Nawas akan masuk penjara. Saat Abu Nawas melangkah masuk membawa sebuah botol kaca yang dibungkus kain sutra, seluruh ruangan menjadi hening. "Baginda yang mulia, hamba datang untuk menepati janji. Hamba telah berhasil menangkap angin yang Baginda inginkan," ucap Abu Nawas sambil meletakkan botol itu di atas meja marmer. Sultan mengamati botol itu dari kejauhan dan tertawa kecil. "Abu Nawas, kau bercanda. Botol itu kosong melompong. Mana anginnya? Aku tidak melihat apa-apa."
Abu Nawas tetap tenang menghadapi keraguan Sultan. Ampun Baginda, angin memanglah gaib bagi mata, namun ia nyata bagi indera lainnya. Mohon Baginda buka sedikit saja penyumbatnya, lalu segera hirup dan lihatlah ke dalam botol itu. Angin di dalamnya adalah angin yang sangat istimewa. Dengan rasa penasaran yang memuncak, Sultan meraih botol itu. Beliau membuka penyumbat kayunya perlahan, dan wus! Seketika itu juga aroma busuk yang sangat luar biasa menyengat keluar dari botol. Bau kentut yang sangat tajam langsung menusuk hidung sang raja. Sultan tersentak, wajahnya berubah pucat, dan beliau langsung menutup hidungnya dengan jubahnya sambil berteriak. "Wek! Bau apa ini? Ini bau kentut Abu Nawas!" Dengan wajah tanpa dosa, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda, bukankah tadi Baginda bertanya mana anginnya? Nah, itulah anginnya. Baginda mungkin tidak bisa melihat bentuknya dengan mata, tapi Baginda bisa melihat kehadirannya melalui penciuman Baginda. Hamba sengaja menangkap angin dari perut hamba sendiri, karena itulah cara paling jujur untuk membuktikan bahwa ada udara yang terperangkap di dalam botol tersebut secara nyata." Mendengar penjelasan itu, Sultan Harun al-Rashid yang tadinya ingin marah, justru tertawa terbahak-bahak hingga meneteskan air mata. Beliau sadar telah terjebak oleh logikanya sendiri. Abu Nawas telah memberikan bukti fisik yang tak terbantahkan. Sebagai hadiah atas kecerdikannya, Sultan pun memerintahkan pelayan untuk memberikan 1 kantong emas kepada Abu Nawas. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dilihat oleh mata, namun kehadirannya sangat nyata. Janganlah kita terpaku pada bukti fisik semata, melainkan gunakanlah seluruh indera dan mata hati kita untuk memahami kebenaran yang ada di sekitar kita.